lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulno kaping papat. Marilah kita dengarkan bersama dan kita ikuti bersama zikir dan doa bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Kesempatan terindah Allah perkenankan pada kita di waktu duha ini, kesempatan berdoa. Kita mohon kepada Allah agar kehadiran kita di majelis Allah ini semuanya diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bimbing kami ya Allah. Setiap lafaz zikir adalah doa, setiap lafaz zikir hidayah Allah, setiap lafaz zikir rahmat kasih sayang Allah, setiap ucapan zikir ampunan dosa, setiap zikir adalah berkah Allah, setiap zikir mengundang perhatian para malaikat. Mari sungguh-sungguh kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Engkaulah tujuan kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatidatul kiram, guru-guru yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Akhina fillah Ustaz Haji Mukhtar, akhi fillah Ustaz Haji Saleh beserta keluarga, ayahanda
Haji Soleh Manam, Bapak penjabat bupati atau yang mewakili semua ayah dan bunda keluarga Nanda yang Nanda sangat cintai karena Allah Jalla Jalal. Karena iman kepada Allah jualah kita berhimpun di majelis Allah ini. Karena itulah yang terpanggil untuk berzikir dan hadir di majelis zikir adalah hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah. Mari kita perhatikan dalam Al-Quran yang dipanggil oleh Allah dan yang tergerak untuk berzikir adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Perhatikan surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 44. Dengarkan taujih Rabbani ini. Dengarkan dengan keimanan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Zikir yang serius, zikir yang khusyuk, zikir yang bermakna. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi hingga petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu assalam wa 'adda lahum ajran karima. Niscaya Allah merahmati kalian. Hadiah pertama yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang berzikir kepada Allah adalah mendapat rahmat Allah. Insya Allah semua yang hadir mendapat kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada hamba itu, maka hamba itu Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Jika aku cinta hambaku, maka aku jaga hati hambaku selalu ingat padaku. Dengan selalu dia ingat Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, tidak mungkin ia melakukan maksiat. Di antara rahmat Allah yang teragung adalah hafizah fi duhnihi. Di rumah ingat Allah, di kantor ingat Allah, di jalan ingat Allah. Mungkinkah melakukan maksiat? Bisakah berdusta? Tidak. Al-dzikru asasul khairat. Karena itu zikir sumber kebaikan. Wan nisyan asasus sayiat. Sebaliknya lupa kepada Allah sumber kemaksiatan. Kita tidak bisa selalu menjaga iman kita, sebagaimana kita tidak bisa selalu ingat Allah. Iman mudah turun dan kita mudah lupa kepada Allah, kecuali hati kita dijaga oleh Allah. Karena itulah kita harus terus-menerus bermujahadah, belajar, riyadhah, sungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Diajarkan salat itu zikir. Selesai salat berzikir. Dan ibadah yang paling dianjurkan terus-menerus dilakukan dan dianjurkan untuk diperbanyak adalah zikir. Salat ada waktunya, zakat ada hitungannya. Saum Ramadan cukup lama kita merindukan, 11 bulan. Haji seumur hidup. Tapi zikir setiap kesempatan.
setiap waktu, setiap situasi, setiap tempat. Subhanallah, kecuali di tempat yang Allah tidak perkenankan seperti kamar kecil. Subhanallah. Karena itulah orang-orang yang beriman menjadikan dunia ini majelis zikir. Jadi bukan hanya majelis ini majelis zikir, tapi dunia ini majelis zikir. Bukan hanya kampung kita, kampung apa ini Haji Al-Sol? Kampung Cibitung. Bukan hanya kampung Cibitung jadi majelis zikir, tapi seluruh Bekasi, Jakarta, Indonesia, dunia, dimanapun kita berada, kita akan terus berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang beriman itu berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, tidur pun ia ingat Allah. Karena itu diajarkan selalu berzikir. Sebelum masuk rumah berzikir, keluar rumah pun berzikir. Berpakaian berzikir, membuka pakaian berzikir, masuk kamar mandi berzikir, keluar kamar mandi berzikir. Salat, doa, ibadah itu intisarinya adalah zikir. Mendatangi istri, istri menerima suami pun dengan berzikir. Subhanallah. Masuk rumah, masjid, rumah Allah dengan zikir, keluar pun dengan zikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, indahnya ajaran Allah. Bismikallah nabada, Bismikallah nakhtabim, Bismikallah na'mal kullasyai. Dengan namamu hamba memulai, dengan namamu hamba pun mengakhiri, dengan namamu hamba melakukan segala sesuatu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni semua kami ya Allah. Alhamdulillah. Wallahu akbar. Kemudian yang kedua, wa malaikatuhu. Orang-orang yang berzikir itu menjadi sahabatnya malaikat. Malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir, selalu berzikir kepada Allah. Dan itulah diantara yang membuat malaikat dimuliakan oleh Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat terus bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah. Karena itu malaikat sangat senang dengan hamba Allah yang selalu berzikir. Dan malaikat sangat senang dengan hamba Allah yang duduk di majlis zikir. Ada malaikat yang disebut malaikat tayyarun yang tugasnya mencari majlis zikir. Tatkala malaikat itu melihat majlis zikir, malaikat itu memanggil malaikat-malaikat lainnya. Ta'ala, mari kita hadiri majlis zikir itu. Maka hakul yakin malaikat tayyarun waktu duha ini bersama kita di Masjid Al-Ikhlas ini. Allahu Akbar. Jadi Bang Ali sudah mengundang kehadiran para malaikat di sini. Karena itu ini majlis membawa ketenangan, kedamaian, kesejukan, kebahagiaan. Allahu Akbar.
Sebaliknya, mereka yang tidak berzikir menjadi sahabatnya syaitan. Majelis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, malaikat tidak akan hadir. Itu disebut dengan dalam hadis Nabi majelis himar, majelisnya keledai. Allahu Akbar. Wa may yakhshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Az-Zukhruf 36. Dengarkan taujih Rabbani ini dengan keimanan. Barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah, maka Allah jadikan syaitan qarib, sahabat dekat baginya. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis Sahih Muslim, syaitan menempatkan belalainya pada setiap hati Bani Adam, termasuk hati si Arifin. Begitu hati Bani Adam itu ingat Allah, maka ia menarik belalainya, nggak kuat. Dan syaitan dalam hadis lain disebutkan menatap orang yang khusyuk berzikir itu seperti manusia menatap matahari, silau, sakit matanya. Sebaliknya, tatkala hati Bani Adam itu lupa kepada Allah, tidak berzikir, maka syaitan mengikat belalai pada hati Bani Adam itu, lalu memasukkan bisikan-bisikan kesesatan. Subhanallah. Inilah majelis yang tidak disukai oleh syaitan, dan inilah majelis yang disukai oleh para malaikat. Dan malaikat hadir memberikan bisikan-bisikan kebaikan, mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih ya Allah, Kau dekatkan kami dengan para malaikat-malaikatmu yang mulia. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Mereka yang hadir di majelis zikir, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya Allah. Tadinya maksiat, dengan berzikir insya Allah Allah hijrahkan menjadi hamba Allah yang saleh. Ustaz, manggilnya maunya Ustaz terus nih. Pak Haji Ali Saleh, berdiri sebentar ya kan. Nanda senang beliau selalu hadir zikir Arifin, padahal jauh di Depok datang terus. Allahu Akbar. Bang Haji Ali Soleh, sejak kapan tertarik zikir lalu terus berzikir? Tahun berapa tuh? Berapa? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Sejak berzikir, apa yang Bang Haji rasakan? Alhamdulillah, tenang. Rezeki berkurang apa berkah? Berkah. Semua menambah? Ya, menambah berkah ya Bu ya. Allah Akbar. Iman nambah. Tadinya sebelum zikir senang ke masjid apa enggak? Jarang. Sejak berzikir, alhamdulillah. Bang Ali subuhnya di mana sholat? Subhanallah, sudah berapa tahun? Sejak zikir, alhamdulillah. Arifin menyebut Bang Haji ini Bang Haji Ali Madu, karena setiap ketemu beliau di majelis zikir selalu membawa oleh-oleh madu. Nah, rupanya hari ini ngasih daging. Jadi mulai sekarang Haji Ali Madu dan daging. Terima kasih Bang, terima kasih ya Bunda. Terjadi hijrah, perubahan di tempat Nanda, tempat Arifin, pusat majelis zikir yang Pak Soleimana belum hadir.
Pak Sulaiman nih maunya didatangi mulu nih. Ya, Ayahanda Sulaiman, satu saat Ayahanda datang ke tempat Nanda. Di tempat Nanda itu Bunda, itu tempat yang nggak nyaman. Ini ada berapa jamaah Nanda juga hadir. Di situ orang mabok, situ orang judi. Sudah nggak nyaman tempat Nanda. Belum lagi ibu-ibunya di sana. Dan subhanallah, tokoh fitnessnya tinggal di situ lagi. Jadi kalau hari Sabtu, hari Ahad, pagi keluar ibu-ibu itu senam dengan pakaian seadanya. Sementara senamnya posisinya nggak jauh dari rumah Arifin. Jadi kalau panitia ceramah jemput Arifin, balu Arifin. Jemputnya jauh-jauh 1 kilo, biar naik ojek saja ke sana. Gimana merubah lingkungan seperti ini? Nggak boleh caci maki, ini keadaan kampung kita. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki. Bawakan dakwah, mulai dengan zikir, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, Al-Asma'ul Husna, dijelaskan maknanya. Akhirnya semua bisa menghayati. Terjadi tahun 96 yang ikut zikir 3 orang, 97 sudah 9 orang. Kemudian tahun 2000 sudah penuh dari masjid itu. Keluar, masjid pertama yang kita kunjungi keluar, Masjid Atin. Terus berkembang. Yang Nanda mengembirakan ini digembirakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tokoh Kristen di komplek Nanda, Letkol Marnir Martinus, masuk Islam. Nanda kasih nama Muhammad Yahya. Fred Staliwongso, aktivis gereja nih, masuk Islam, kasih nama Muhammad Fauzan. Dan alhamdulillah sekarang sudah 333 masyarakat sekitar yang masuk Islam. Yang Nanda gembira sekali kemarin, ibu-ibu tadinya Islam pindah agama masuk Katolik, dipaksa oleh suaminya, tinggal pilih mau dicerai apa mau Katolik. Akhirnya milih Katolik daripada cerai. Nauzubillahimin. Melihat zikir di TVRI, menangis ibu itu, takut mati, takut siksa akhirat. Akhirnya dia menangis, tidak mau makan 3 hari 3 malam. Suaminya sedih. Kenapa? Bapak, saya harus sampaikan yang sebenarnya. Saya ingin kembali ke Islam. Saya takut di akhirat. Saya takut siksa kubur. Tapi Pak, saya sayang dengan Bapak dan anak-anak. Apa kata suaminya? Ringkas kisahnya, Bu, perkenankan Bapak kasih waktu seminggu untuk mempelajari Islam. Alhamdulillah mendapat hidayah Allah. Akhirnya suami istri dan anak-anaknya malam Rebo bulan yang lalu bersyahadah di depan ribuan jamaah zikir. Alhamdulillah. Ibu mungkin kenal beberapa kali tampil di televisi, namanya Joni AO. Kerjaannya AO, mabok terus. Alhamdulillah dengan zikir bertobat, sekarang namanya berubah Joni Zikir. Ini yang dimaksud, zikir membawa perubahan jika dilakukan dengan keimanan, dengan kesungguhan, dengan pemahaman, dengan keyakinan. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau zikir tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, mabok. Lihat orang mabok berkata berbuat, tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Namanya juga orang. Banyak orang ibadah kayak orang mabok, nggak dipahami, nggak dihayati. Akhirnya zikir hanyalah sebuah zikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ada orang yang membaca Al-Quran tidak lewat dari tenggorokannya. Dia berzikir, dia mengaji tapi tidak lewat dari tenggorokannya. Ada orang sholat tapi yang didapatnya ila ta'ban, kecuali capek. Ada orang yang melakukan ibadah puasa sebulan penuh, yang didapatkan cuma lapar dan haus, ju' wal atas. Bahkan ada orang yang menunaikan ibadah haji yang didapatnya illa qissatan, kecuali kisahnya saja
bahwa dia sudah haji, sorban paling. Kenapa? Karena tidak membawa perubahan. Kenapa tidak berubah? Karena dia tidak paham, tidak menghayati apa yang dia lakukan. Ibu, Bapak, tadi kita menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Di antara hikmahnya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Walhamdulillah, Allah akan karuniakan kita dengan nikmat-nikmat Allah. Wala ilaha illallah, Allah kuatkan tauhid kita. Wallahu akbar, Allah ghayatuna, Allah jadikan hidup ini hanya mencari keridhaan Allah. Lalu Allah hidupkan kita dalam syariat Allah. Makanya Nanda kalau zikir banyak meremnya, karena menghayati itu doa. Karena Nanda imam menjadi pelayan umat, maka kita kalau baca Subhanallah, ampuni semua jamaah zikir. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhan walhamdulillah, wala wallahu akbar. Subhan yusabbihunaka ya Allah, yuhamidunaka ya Allah, yuhallilunaka ya Allah, yukabbirunaka ya Allah. Subhan walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Nah, orang yang terus berzikir, dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Surah Al-Ahzab ayat 35. Dengarkan dengan keimanan. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Ya Allah, bahagianya kami waktu duha ini. Insya Allah semua yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya, sikat hati yang kotor, zikrullah. Allahu Akbar. Inilah majelis maghfirah. Ibu, Bapak, Abu Darda menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di majelis zikir, selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat. Ini yang membuat Arifin senang mengajak umat untuk berzikir. Wa budilat sayi'atukum hasanat. Dengarkanlah ikhwah fillah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Malaikat berkata, berdirilah kalian, sungguh
Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Dan Allah ganti sifat-sifat buruk kalian dengan sifat-sifat mulia. Ya Allah, yang tadinya malas ibadah datang zikir jadi rajin. Yang tadinya suka ngerumpi, tukang gibah, omongin orang. Ibu tahu gibah? Ngerumpi tahu? Itu kerjaan laki-laki. Terutama kalau laki-laki kumpul di arisan. Senangnya cek recek kabar-kabari. Ini bapak-bapak nih, beli sayur ngomongin orang, bahkan orang soleh Agim diomong-omongin. Dasar bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan senangnya sepak bola. Orang yang berzina nggak diomongin, dia yang merusak negeri ini. Orang soleh nikah diomong-omongin. Hari ini doain ibu-ibu yang suka ngomongin Agim, lakinya kawin lagi. Amin, 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 amin. Enggak betul ngomongin nih. Arifin kecewa Agim kawin lagi, Bu. Arifin kecewa. Benar. Kenapa Agim duluan? Ini repotnya nih. Subhanallah. Jangan. Oh subhanallah, kata Bang Ali, Bang Haji Ali, jangan Ustaz. Tapi kenapa dikasih madu sama daging? Allah, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Rasul menyuruh kita menikahi mama yatim. La 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 la. Ibu suka lagu ini? Ibu suka lagu ini? Bapak-bapak suka lagu ini? Oh, bapak suka. Allah, anak-anak suka lagu ini? Alhamdulillah, ini anak-anak soleh. Ini bapak-bapak yang soleh. Karena suka dengan anak-anak yatim. Ibu-ibu nggak suka, kalau tidak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kemarin Arifin beli buku, bagus bukunya. Judulnya Istriku Menikahkanku. Bu, itu buku Arifin kasih ke istri. Ayang baca buku ini. 3 hari nggak mau baca. Arifin rayu, ayang bagus buku ini. Akhirnya mau juga dibaca. Baca. Kok belum selesai gitu. Udah 2 minggu selesai. Ayam sudah selesai, sudah kak. Gimana? Kakak, 1000 kali pun ada yang membacanya, tidak akan paham-paham. Subhanallah, subhanallah. Arifin bilang, ayangku, buku ini tidak untuk dipahami, tapi untuk diamalkan. Allahu Akbar. Ya Allah, yang tukang ngerumpi dosanya nambah, pahalanya lama-lama kurang, akhirnya habis. Ya Bu, jangan ngerumpi lagi ya. Cukup sudah. Banyak omongan yang bermanfaat. Orang beriman tuh banyak zikir ketimbang ngomong yang gak baik-baik. Lagi masak, zikir subhanallah walhamdulillah. Berkah dimakan oleh suami, lezat, halal, thayyib. Makanan berzikir
dimakan oleh orang yang berzikir, membawa keberkahan. Lagi nih, apa nih? Ini dari zaman baheula nyanyi. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bayangkan bayi kecil-kecil berteror. Kalau tidak tidur digigit nyamuk. Ya, dia ketakutan. Akhirnya dia nggak tidur. Sementara doa ibu mustajab karena tidak tidur, benar-benar digigit nyamuk. Akhirnya demam berdarah. Itu gara-gara ibu. Makanya harus dilarang oleh aparat pemerintah lagu Nina Bobo. Iya kan Bu? Coba kalau yang bagus-bagus lagunya. Sholawat ya Nabi, atau Allahumma sholli wa sallim sayyidina Allahu Akbar. Fi'il Sol Daimata Bidawami Mulkil. Masya Allah, itu bayi matanya kayak Nabi nanti akhlaknya. Jadi anak yang soleh, ya enggak? Suami ketika pulang sambut, berselawat, buka pintu. Iya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Suaminya ngomong, lihatin dia. Apa kata suaminya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, kau kanur. Anaknya ngomong. Akhirnya mamanya ngelempar ujung jilbab, disambut oleh suaminya. Ya Allah, indahnya rumah tangga seperti itu. Ya Bu, kalau rumah tangga banyak zikir, insya Allah rumah tangga sakinah. Allahu Akbar. Kok aminnya dikit banget nih? Keluarga sakinah, amin. Ucapan di majelis zikir itu doa. Termasuk tadi itu yang ngomongin Agim, suaminya kawin lagi, tunggu aja tuh. Kecuali istighfar luar yang sudah terlanjur ngomongin. Ayo, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah. Ikutin, ampuni ya Allah, maaf ya Agim. Bilang. Kabul ibu, kabul ini doa di majelis zikir, malaikat hadir di sini. Kalau enggak suami, anak ibu nanti. Makanya ayo bilang. Maaf Agim. Nah, begitu dong, diajarin. Allahu Akbar. Apa katanya? Untung gua gak ngomongin. Untung gua gak ngomongin. Masa Arifin banyak terima SMS? Jangan kayak Agim ya Ustaz, waduh, gak boleh begitu. Harusnya fastabiqul khairat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bu, pesan Arifin terakhir. Ibu, orang kalau sudah berzikir senang dengan ibadah. Rasul bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, falyukthir zikrullah, hendaklah ia perbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir, ta'mur ruhnya kuat, imannya kuat, sehingga ia terus mendekat kepada Allah. Karena itulah Arifin menyampaikan 7 sunnah Nabi setiap kesempatan. Orang berzikir itu senang dengan sholat malam, waktu yang paling tepat untuk mengingat Allah di tengah malam. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan, kala itu sungguh amat berkesan. Salat malam, ya Bu.
Kalau Rasulullah salat malamnya turun qunut, lama berdiri, rakaat pertama Al-Baqarah, lanjutkan Ali Imran, lanjutkan An-Nisa, nggak sanggup, berat. Kita mau usah kayak Nabi, cukup rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua Ar-Rahman, rakaat ketiga Al-Waqi'ah. Subhanallah. Bu, salat malam. Bapak-bapak, salat malam. Yang kedua, tadabburkan Al-Quran. Baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Arifin biasanya habis salat malam baca Quran. Jadi belum ke masjid sambil menunggu azan. Dan Arifin salat qobliyah subuh itu di rumah. Setelah salat qobliyah subuh baru menuju masjid. Azan, salat sunnah 2 rakaat dulu, masjid, tahiyatul masjid, baru yang ketiga salat berjamaah subuh di masjid. Ini bapak-bapak, berapa sok jamaah kita di sini? Kalau subuh 3 sok. Subhanallah, sebanyak ini orangnya 3 sok. Kalau maghrib penuh, imannya kuat. Kalau maghrib, begitu subuh imannya tekor. Tinggal 3 sok. Ibu Arifin senang, makanya kalau bapak ingin lihat jamaah banyak, main ke tempat Arifin subuh-subuh. Justru terbalik, tempat kita banyak subuhnya ketimbang maghribnya. Allahu Akbar. Masjid, ingin berkah, masjid. Tetangga Arifin, Pak Adi namanya, Pak Ustadz, saya pengen rumah kontrakan saya bisa saya beli, gimana caranya Ustadz? Amalan apa? Masjid. 4 bulan kemudian dapat rezeki tidak terduga, akhirnya beliau bisa beli rumah kontrakan. Datang lagi Pak Martin, Pak Ustadz, gimana saya ini baru masuk Islam, saya ingin berangkat haji. Masjid. 6 bulan kemudian dapat rezeki tidak terduga, beliau pun menunaikan ibadah haji tahun lalu. Tetangga samping rumah lagi, Pak Ustadz, saya pengen punya mobil karena dari Depok ke Jakarta jauh. Amalan apa? Masjid. Subhanallah, Allah kasih sekarang 2 mobil. Tetangga lagi sebelahnya lagi, Pak Ustadz, 13 tahun saya nggak punya anak, gimana caranya Ustadz? Masjid. Akhirnya istri beliau hamil, kasih nama, anaknya pun Arifin yang kasih nama masjid. Barakallahu. Ingin daging laku, masjid. Masjid. Negeri ingin berkah, masjid. Kenapa Indonesia kehilangan keberkahan? Karena banyak masjid, tapi jamaahnya malas-malas. Kalau kita tidak perhatikan panggilan Allah, Allah nggak perhatikan panggilan kita. Arifin itu dari dulu merindukan presidennya ke masjid, wakil presidennya ke masjid, anggota dewannya ke masjid, jaksanya, polisinya, TNI-nya, semua ke masjid, bupatinya ke masjid. Ramai benar, berkah banget Indonesia. Allah, tapi kita susah mencari itu. Jarang pejabat yang subuhnya di masjid. Arifin selalu tanya, kalau orang nggak ke masjid, itu yang dicari apa? Bapak-bapak, apa alasan bapak subuh nggak ke masjid? Apa alasannya? Hanya satu, al-malasu. Al-malasu, malas. Tapi kalau dibentuk materikan sama Allah, coba pahala jadi duit. Siapa yang sholat di Masjid Al-Ikhlas dapat 1 juta. Yang datang belakangan kurangi 100.000. Imam 2 juta, muazin 3 juta, ustadznya 10 juta. Kira-kira orang ke masjid semua nggak? Ke masjid nggak?
maka itu hanya orang yang beriman yang mau ke masjid. At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya hanya orang beriman kepada Allah dengan akhirat yang makmurkan masjid. Mudah-mudahan mulai waktu duha ini bapak-bapak yang hadir senang berjamaah di masjid, ikut bersama Pak Ali, ikut rombongan orang-orang yang ke masjid. Ayahanda Soleh Manap ke masjid, ajak semua masyarakat ini ke masjid, semua ikhwah ke masjid, cari pemimpin yang soleh di masjid. Ibu cari mantu masjid, tongkrongin, ketemu insya Allah orang-orang soleh, orang-orang beriman di masjid itu. Nanti juga pemilihan bupati, pilih bupati yang sungguhnya ke masjid. Setuju? Iya, kalau nggak ke masjid jangan dipilih. Bingungnya semua calonnya nggak ke masjid, bingung lagi masyarakatnya. Senang sekali kalau sudah ke masjid. Berkah. Anak Arifin tuh umurnya dari 3 tahun sudah ke masjid. Sekarang umur 6 tahun, yang satu 8 tahun ke masjid. Hikmahnya apa? Fisiknya kuat, cerdas. Di kelas, yang kelas 1 juara 1, yang kelas 2 juara 1 juga. Habis dari masjid menghafal Quran. Umur 5 tahun sudah hafal juz amma. Kemarin perlombaan menghafal juz amma, juara 1. Dan kemarin lagi Agustusan perlombaan mirip tokoh nasional. Ada yang mirip Ayahanda SBY, ada yang mirip Agim, ada yang mirip Huges. Alhamdulillah, anak Arifin mirip Arifin juara 1. Pialanya gede lagi, dipasang di kamar. Senangnya bukan main. Allahu Akbar. Abi, aku juara. Juara apa? Mirip Abi. Alhamdulillah. Ya kalau nggak mirip, siapa mirip anak siapa itu? Pakai sarung Arifin dibagi 2, dipakai. Allahu Akbar. Lalu salat duha. Tadi numpang di rumah Bang Ali salat duha tadi Arifin. Salat duha. Duha itu kunci rezeki. Siapa yang pengen rezeki? Duha. Biasakan bersedekah. Itu burung pipit ya, burung cemprit ya. Burung cemprit berapa satu ekor Pak? Yang paling murah berapa? Bukannya 1000 kan? Kok 2000? Beli di sana 1000, kok jadi 2000 di sini? 2000 sama kurungannya. Ya, kalau nggak pakai kurungan 1000 ya. Ya, itu ada berapa burung itu? Ada berapa? Hah? Berapa? 100? Hah? Ada 100? Ada berapa? Ada 50? Arifin beli semua burung itu. Hah? 80? Arifin beli semua burung itu 80. Tapi dilepaskan sekarang. Arifin bayar semua 80. Itu datangi Bapak, bayar 80, dibuka kurungnya sekarang. Ini cara bersedekah. Itu hewan begitu lepas, nanti di hari kiamat bersaksi, aku dibebaskan Ustaz Arifin. Disaksikan oleh jamaah. Nah, mulai ibu jangan tepuk tangan. Ibu janji mulai hari ini bila lihat burung bebasin. Ini nyontohin. Jadi nanti kalau jalan-jalan ketemu tukang beca, tukang burung, apa burung sih berapa? Bebasin semua, begitu. Ya Bu, insya Allah banyak tukang burung di Bekasi. Burung Bapak dilepasin. Nah, ini nih yang begini nih, yang begini yang ibu repot nih. Cuma lucunya burungnya warna-warni. Begitu ketemu temannya, lu dari salon mana? Salon Masjid Al-Ikhlas. Itu diwarna-warni ya Bang ya. Baik Ibu, itu bersedekah kepada hewan. Contoh saja, banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian biasakan menjaga wudhu. Ibu lihat ini, jangan lihat bro.
Jangan ngomong, Arifin yang ngomong. Bu, biasakan jaga wudhu. Iya, terima kasih burung. Senangnya. Bu, wudhu ya. Bu, apa? Wudhu. Orang kalau berwudhu mukanya bersih. Ya bu, nggak butek, nggak buluk, nggak gelap, nggak seram, jernih wajah orang berwudhu. Ya bu, la yuhafidul wudhu illa mu'minun. Nggak ada yang jaga wudhu kecuali orang yang beriman. Kapan kita meninggal? Hah? Besok. Kita nggak tahu kan? Karena itu jaga wudhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan berwudhu, insya Allah meninggal husnul. Yang terakhir, biasakan berzikir dimanapun bagaimanapun. Insya Allah Allah selamatkan dunia akhirat. Tahajud, baca Quran, ke masjid, salat duha, sedekah, jaga wudhu dan istighfar setiap kesempatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Haji Ali Saleh, terima kasih Bang Saleh Mana, Haji Ali Makhtar, Bapak Lurah, Bapak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Saat-saat ke tempat Arifin, jangan lupa bawa burung dari Bekasi. Terima kasih semua abang dari PKS, semua terima kasih. Arifin langsung pamit karena ini langsung ke Garut, udah ditunggu sama bus di depan. Langsung ke Garut bang. Nggak usah ada yang berdiri karena acara belum selesai. Wabillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan ada yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham telah menyampaikan tausiah zikir. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya selamat jalan kepada Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Kita doakan semoga sampai di Garut dengan selamat, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dengan kita di masjid yang mulia ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Amali Saleh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mohon agar tenang dan tetap duduk di tempat karena acara kita belum selesai. Selamat datang, selamat jalan kepada Bapak Ustadz kita. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menambah wawasan iman dan Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada Bapak Lurah Ragasi, itu Bapak Wanda Swenda yang kami cintai dan kami banggakan, para tokoh masyarakat, alim ulama, serta para orang-orang tua yang kami hormati dan kami sangat muliakan, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah zikir yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita mari bersama-sama untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat dan idratatnya jualah telah menghimpun kita pada hari ini untuk sama-sama bersilaturahim dalam rangka
zikir dan doa dan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan segala langkah dan niat kita yang baik pada hari ini tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Di sini kami atas nama DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan ucapan selamat datang kepada semuanya, baik yang datang dari jauh maupun yang dari dekat. Kemudian sekaligus menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih karena acara ini telah didukung bersama sehingga pelaksanaannya cukup lancar dan sukses. Ini semua adalah berkat dari partisipasi dan dukungan penuh dari semua pihak, wabil khusus yaitu kepala desa kita, itu kepala desa Telagasi, dan umumnya seluruh kaum muslim dan muslimat yang ada di wilayah Telagasi. Mudah-mudahan segala apa yang Bapak Ibu keluarkan demi terlaksananya acara ini berupa moral lebih-lebih, yaitu material, dan wabil khusus kepada Putra Mas Motor yang telah membantu untuk pelaksanaan penyebaran informasi melalui spanduk. Demikian juga kepada seluruh warga yang lain-lainnya yang telah banyak membantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita semua dapat membalas dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebenarnya kami sangat ingin menghormati tamu yang hadir pada hari ini. Namun beginilah adanya, karena mengingat keterbatasan kami dan seluruh panitia yang ada, sebetulnya sudah berusaha keras bagaimana caranya menghormati tamu dengan baik, tapi alhamdulillah hanya segini kemampuan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan semuanya merasa puas. Terima kasih. Dan apabila di dalam hal pelaksanaan ini banyak kekurangan di sana sini, itu adalah kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai kata sambutan atas nama DKM masyarakat di sini. Sekali lagi kami aturkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara tausiah, zikir dan doa pada pagi hari ini. Dengan demikian sampai dengan selesai akan diselenggarakan zikir nasional dalam rangka menyambut tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa kesan saya setelah mengikuti acara zikir yang dipimpin oleh Ustadz Arifin adalah luar biasa. Persoalan yang terjadi hari ini memang persoalan kekosongan hati bangsa kita, kekosongan hati warga kita, kekosongan hati masyarakat kita. Oleh sebab itu pada hari ini setelah kita mendengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham, mudah-mudahan khususnya warga Kabupaten Bekasi dengan mendengarkan taujih arahan yang disampaikan Ustadz Arifin Ilham akan semakin kokoh keimanannya, semakin meningkatkan ketakwaannya, dan semakin pengabdiannya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin semuanya itu arahan taujih robaniyah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan saya, hal semacam ini harus terus dibudayakan, hal semacam ini terus harus dilaksanakan agar seluruh rakyat kita, seluruh bangsa kita, seluruh masyarakat kita minimal hatinya pada tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang nampaknya negatif yang kita lihat. Semuanya warga kita khususnya di Kabupaten Bekasi adanya positif dan seluruh aktivitasnya. Masyarakat kita semoga semakin terus bekerja, berbuat semuanya itu dalam rangka menundukkan dan menadahkan hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
ayat yang saya bacakan tadi bahwasanya zikir yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar zikir masjid saja, karena alladzina yazkurunallaha qiyama, orang yang selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala qiyama dalam keadaan berdiri, wa qu'uda dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, seluruhnya itu harus dilakukan dalam kondisi apapun saja dan berzikir di mana saja dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.